Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin ajal fa idza ja'a ajalun yasta'khiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berjumpa dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang merawat jenazah. Seperti yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, maka pertama kali yang kita ucapkan adalah kalimat tarjih, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini untuk mengingatkan kita semua bahwasanya apa yang ada di dunia ini adalah semuanya adalah milik Allah, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap umat, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita semua. Ketika ada saudara kita yang meninggal, utamanya adalah sesama muslim, maka ada 4 kewajiban yang mesti kita laksanakan sebagai orang muslim. Apa saja 4 itu? 1 adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, yang keempat adalah memakamkan atau menguburkan. Keempat-empatnya ini hukumnya adalah fardu kifayah. Meskipun fardu kifayah, setidaknya umat Islam yang ada di sekitar orang yang meninggal itu harus melaksanakan semua. Hukum fardu kifayah yang dimaksud di sini adalah ketika ada sekelompok orang yang sudah melaksanakan dari keempat kewajiban terhadap jenazah tadi, maka orang Islam atau masyarakat di situ akan gugur kewajibannya atau tidak terkena dosa. Tetapi jika tidak ada satupun orang yang melaksanakan perawatan jenazah ini, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolati dan memakamkan, maka seluruh orang yang ada di situ akan terkena dosa. Ini pengertian daripada fardu kifayah. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 hal dari 4 kewajiban tadi, yaitu tentang mengkafani jenazah dan mensolati jenazah. Yang pertama berkaitan dengan mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu ada 2 pada intinya, yaitu jenazah untuk laki-laki dan jenazah untuk perempuan. Nah, yang perlu kita siapkan apa saja? Yang pertama adalah kain kafannya. Kain kafannya kita sudah siapkan, kita sudah potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, insya Allah ini nanti untuk laki-laki itu cukup 3 helai. 3 helai ini untuk laki-laki. Nah, 1, 2, dan 3 ini untuk laki-laki itu 3 helai. Kalau perempuan 3 helai ini ya ditambah dengan ini baju ya. Nah, ini jilbab ya, kemudian ini bajunya ya. Bajunya sudah kita lubangi tengahnya supaya mudah untuk memasukkan, untuk dipakaikan. Kemudian ini adalah bagian jari atau kemben ya, bahasanya. Itu berkaitan dengan kain kafannya. Kemudian ada minyak wangi. Terus ini kapas secukupnya ya, karena mungkin di masing-masing daerah berbeda. Ini kapasnya. Nah, setelah itu kita persiapkan kain kafannya ya, tentunya setelah jenazah dimandikan. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama. Yang pertama kita siapkan adalah tali ya. Tali kita tata sedemikian. Ini yang bagian tengah biasanya agak panjang ya. Kita
kita siapkan ya kain yang panjang, yang lapisan paling luar, karena ada, kalau perempuan 5 lapis, kalau laki-laki 3 lapis. Ini kain yang paling luar kita siapkan. Lapisan pertama, kemudian lapis kedua, lapis ketiga. Nah, ini kalau untuk laki-laki 3 lapis ini sudah cukup ya, karena yang meninggal hari ini kita umpamakan saja adalah perempuan. Nah, perempuan. Setelah itu kita pasangkan ya, ini jilbabnya. Juga kemudian ini bagian jarit bagian bawah, jaritnya. Terus kemudian pakaian. Kemudian ini adalah celana dalam ya, celana dalam atau bahasanya cawat mungkin di beberapa daerah. Nah, ini sudah 5 lapis ya. Kemudian kita siapkan jenazahnya. Nah, ketika mengangkat jenazah ini usahakan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat jenazahnya dengan baca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita posisikan ya, kita ambil tengahnya supaya pas. Dan kita siapkan ya kapasnya, bagian-bagian yang mungkin mengeluarkan kotoran ya atau hal-hal yang lain, secukupnya saja ya, secukupnya. Terutama bagian aurat ya, auratnya. Kita pasang cawatnya tadi. Yang utama dulu. Dan kita pasangkan bajunya. Dan kita pasangkan jilbabnya.
tadi ya, rok atau kempennya tadi. Dan ini lapisan pertama. Ya, terus kemudian lapis kedua. Lapis yang terakhir. Kita kali yang ujung-ujungnya. Yang bagian tengah usahakan di bagian siku sebelah kiri. Kenapa begitu? Karena nanti ketika proses pemakaman supaya memudahkan untuk lepas tali-talinya. Ketika diletakkan di sebelah kiri, otomatis ketika dimakam maka posisi tali itu sudah berada di atas, sehingga nggak perlu mencari. Nah, cukup selesai untuk mengkafani jenazah. Nah, itu tadi ya, bagaimana tata cara menata kemudian mengkafani jenazah. Selanjutnya, ketika jenazah sudah selesai dikafani, maka sudah siap untuk dilaksanakan pensolatan atau disolati. Nah, ketika mensolati itu pada dasarnya ada 4 jenis sholat, yaitu sholat jenazah laki-laki di tempat, sholat jenazah perempuan di tempat, kemudian sholat gaib laki-laki, dan sholat gaib perempuan. Nah, kita nanti akan coba praktekkan yang berkaitan dengan sholat jenazah laki-laki di tempat dan sholat jenazah perempuan di tempat. Nah, sebelumnya untuk tata cara sholat jenazah, pastikan bahwa jenazah sudah dikafani, sudah dimandikan. Kemudian orang yang mensolati tentunya seperti sholat fardu harus suci, baik pakaian, kemudian badan ya dari najis dan hadas. Kemudian ketika sholat jenazah, ketika posisi yang meninggal adalah laki-laki, maka posisi imam itu berada di kepala, ya, lurus dengan kepala, posisi imam. Kemudian kalau yang meninggal itu perempuan, maka posisi imam berada di tengah antara kepala dan kaki. Nah, untuk makmum itu bebas posisinya, tapi diusahakan minimal ada 3 saf, ya, 3 saf, 3 baris. Nah, ini tata caranya sholat jenazah. Nah, mari kita lihat bagaimana tata cara sholat jenazah untuk laki-laki di tempat dulu. Nah, posisi laki-laki di tempat, imam berada di lurusnya kepala.
Nah, bagaimana caranya? Yang pertama nanti takbir yang pertama. Ya, setelah niat kemudian takbir, kemudian baca Fatihah, terus kemudian takbir lagi yang kedua, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian takbir ketiga yaitu membaca doa, kemudian takbir keempat membaca doa lagi, kemudian diakhiri dengan salam tanpa rukuk. Nah, tanpa rukuk bedanya dengan sholat-sholat yang lain. Nah, bagaimana tata-tatanya? Mari pemirsa kita saksikan bersama. Pertama, posisi sholat jenazah laki-laki, ya, posisi imam berada di kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna batahu waghfirna walahu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk contoh daripada bacaan untuk jenazah laki-laki. Tempat posisi imam berada di lurusnya kepala. Nah, sekarang untuk contoh daripada jenazah perempuan. Nah, posisi imam berada di tengah-tengah. Nah, kemudian bacaannya hampir sama, cuma yang membedakan adalah dhamirnya. Kalau laki-laki pakai hu, kemudian kalau perempuan pakai ha. Contohnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin adaan imama lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh-contoh atau proses pembelajaran berkaitan dengan perawatan jenazah, yaitu mengkafani jenazah dan mensolati jenazah. Nah, untuk sholat gaib itu pada dasarnya sama, ya, untuk laki-laki bacaannya sama, untuk perempuan juga bacaan sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah masalah niat, ya, niatnya sedikit berbeda. Kalau sholat gaib itu harus disebutkan namanya, ya, niatnya, di niatnya itu disebutkan namanya. Misalkan contohnya seperti ini. Niat sholat gaib laki-laki. Usholli ala janazati Kiai Muhsin al-ghaibi arba'at takbiratin fardhu kifayatin adaan imaman atau adaan lillahi ta'ala. Ketika posisi jadi imam ya imaman, kalau jadi makmum ya makmum, kalau sendiri ya lillahi ta'ala. Kalau perempuan, ya misalkan contohnya niatnya seperti ini. Usholli ala janazati Ibu Siti Fatimah al-ghaibati arba'at takbiratin fardhu kifayatin adaan imaman atau adaan makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Tinggal melihat posisi kita seperti apa. Nah, itu untuk bacaan di dalamnya itu kalau jenazahnya gaib laki-laki berarti sama dengan bacaan jenazah laki-laki. Kalau gaibnya perempuan berarti bacaannya sama dengan bacaan sholat jenazah pada perempuan. Nah, saya kira itu. Semoga pembelajaran ini ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.